Ya, Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Mariolen Wibowo dalam acara Katalis Talk. Bincang-bincang santai membedah isi buku terbitan Katalis Yayasan Pelayanan Gloria. Dengan demikian, selama 2 jam ke depan kita akan menguliti satu persatu isi buku Katalis yang akan dibedah hari ini. Anda juga bisa berinteraksi dalam obrolan yang dibangun nanti. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita menyatukan hati untuk memohon penyertaan Tuhan. Dan doa akan dihantarkan oleh Ibu Dwi Ana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mariolen. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu jika Engkau boleh menyatukan kami di dalam acara Katalis Talk ini ya Tuhan. Kami yang dari jauh Engkau satukan dalam acara daring ini Tuhan. Kami mau mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk acara Katalis Talk ini, kiranya Tuhan sertai kami di dalam acara ini dan kiranya juga menjadikan berkat buat kami semua. Kami juga mau mohon pimpinan-Mu untuk peralatan yang kami pakai, untuk wifi, untuk listrik semua, kiranya Tuhan juga terus sertai kuduskan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mau mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk Ibu Deborah Istiawati yang akan menjadi narasumber di dalam acara ini untuk membedah buku The Bondage ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan dapat menjadikan berkat buat kami semua. Kami mau mohon pimpinan-Mu dan hikmat-Mu untuk Ibu Isia Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bu Dwi Ana. Saudara, tidak ada manusia yang ingin hidup terjajah. Semua menginginkan kemerdekaan, betul? Dan bagi orang percaya, kemerdekaan sejati hanya diperoleh di dalam Kristus. The Bondage Breaker, sebuah buku yang ditulis oleh Neil Anderson, mengajak kita mengerti apa arti kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Dan bagaimana memperoleh kemenangan-kemenangan di dalam hidup. Untuk menelisik buku The Bondage Breaker ini, telah hadir narasumber kita yang selalu cantik. Beliau merupakan pengajar senior dari Duta Pembaharuan, sebuah lembaga pelayanan Kristen yang bergerak di bidang konseling dan pemulihan luka batin. Jadi kalau mau masuk ke lembaga ini, mungkin harus luka batin dulu kali ya. Ya ini bercanda aja. Beliau juga pernah melayani di STT Parakletos Yogyakarta dan menjadi koordinator di GUPDI Jemaat Bakalan Solo. Beliau merupakan istri dari seorang dokter hewan yang berdomisili di kota. Mari kita sambut Ibu Deborah Istiawati. Shalom Ibu. Belum di mute itu Bu, mic-nya. Ya. Shalom. Ya, Luar biasa. dan juga semua yang hadir pagi ini. Senang sekali saya mendapat kehormatan diundang oleh Yayasan Gloria untuk bedah buku The Bandage Breaker. Ya, kita akan langsung mulai. Boleh ya. Ibu, dan saya percaya dalam kelembutan Ibu ini ada sebuah pisau yang tajam karena Ibu tidak pernah kompromi terhadap kebenaran dan dosa. Silakan Ibu, mari kita bedah buku ini, kita kuliti satu persatu. Silakan Ibu. Iya, saya share sebentar ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita akan
selain membedah buku, nanti ada kesempatan untuk bisa tanya jawab. Kita akan membuka satu wawasan yang selama ini tidak banyak dibicarakan oleh gereja. Bagaimana kehidupan orang Kristen yang sudah percaya Kristus pun ternyata masih hidup terbelenggu. Jadi buku ini buku yang bagus sekali, karena buku ini memberikan satu wawasan yang luas bahwa ada pekerjaan-pekerjaan si jahat yang tidak disadari sebenarnya bekerja membelenggu orang-orang percaya, terutama menghambat mereka untuk meyakini identitas mereka di dalam Kristus. Jadi the bandage breaker itu yang artinya pemecah belenggu akan mengungkapkan bagaimana pikiran-pikiran dan perasaan kita, kehendak kita itu diarahkan oleh si jahat kepada hal-hal yang betul-betul menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, dalam Katalis Talk ini kita akan belajar mengenal dulu siapa Dr. Neil Anderson. Ya, Bapak Ibu, buku ini memang ditulis oleh Dr. Neil T. Anderson, diterbitkan oleh Katalis Jogja. Selain buku ini sebagai buku utama, ada buku-buku tunjangan yang bisa dipakai ketika kita membuat cell group. Itu ada The Bandage Breaker Interactive Workbook, ada yang untuk studi bimbingan, ada yang langkah-langkah untuk bisa menang, dan ada The Bandage Breaker untuk youth yang ditujukan untuk mereka yang belenggu-belenggu yang biasa dialami oleh anak-anak muda. Nah, buku-buku ini memang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kecuali yang The Bandage Breaker ini telah diterjemahkan oleh penerbit Katalis. Nah, Dr. Neil Anderson ini adalah pendiri dan presiden emeritus pelayanan kemerdekaan dalam Kristus, karena dia memang mengalami satu gebrakan pelayanan yang luar biasa ketika beliau membawa satu era baru untuk memenangkan orang Kristen, yaitu Freedom of Christ Ministries. Jadi, langkah-langkah yang diambil oleh Dr. Neil adalah melepaskan orang-orang Kristen itu dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Nampaknya mereka adalah orang percaya, tetapi sebenarnya belum betul-betul merdeka. Nah, dari produk yang dia lakukan itu ternyata pelayanan ini berkembang luar biasa, dan lebih dari 70 negara itu menerapkan bagaimana untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, terutama menemukan identitas. Nah, beliau juga pernah mengampu mata kuliah teologi praktis di Sekolah Teologi Talbot, dan memang beliau menulis lebih dari 70 judul, kalau bukunya sih 100 lebih ya, karena mengembangkan dari satu judul. Dan yang paling terkenal adalah Victory Over the Darkness, Discipleship Counseling, ini juga terbitan Katalis. Lalu Letting Go of Fear, Managing Your Anger, Setting Your Marriage Free, dan Setting Your Church Free. Itu buku yang cukup terkenal. Nah, beliau adalah penulis produktif, terutama yang berbasis mengenai identitas atau jati diri kita di dalam Kristus, penghalang-penghalang untuk hidup dalam identitas itu, dan bagaimana menjadi pemenang. Contoh-contoh buku yang ditulis oleh beliau adalah sebagai berikut, ya, yang terkenal, dan pada judul-judul ini berbasis mengenai identitas di dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa pembahasan yang
spesifik seperti mengenai peperangan rohani, mengenai lepas dari ikatan seksual yang tidak kudus, kemudian bagaimana mengalami breakthrough, menjadi dewasa, bagaimana mengalahkan kecemasan, bagaimana berjalan dalam peperangan yang bisa membuat kita menang. Jadi masih berbasis identitas. Selain itu ada beberapa topik buku yang memang melanjutkan bimbingan, yaitu biasanya sekitar konseling, kemudian doa-doa yang biasa kita butuhkan untuk menjadi seorang pemenang, kemudian bagaimana bisa menjadi seorang murid Kristus yang betul-betul berani membayar harga untuk tetap menjadi pemenang. Nah, itu contoh-contoh buku yang ditulis oleh beliau. Nah, kita sedang membahas buku The Bandit's Breaker. Pokok pembahasan dalam buku itu dibagi menjadi 3 dari 12 uraian pokok pembicaraan. Kemudian ada lampiran langkah-langkah menuju kemerdekaan dalam Kristus. Sebenarnya langkah-langkah ini terbit satu buku tersendiri, yaitu Freedom in Christ, tetapi karena kebutuhan yang dipandang oleh beliau mendesak, maka ini dilampirkan menjadi lampiran buku ini, dan beberapa bukunya dia dilampiri ini. Dicuplik hanya langkah yang paling penting. Nah, 3 topik yang dibahas oleh Dr. Neil adalah yang pertama, jangan takut, yang kedua, berdirilah teguh, dan yang ketiga, hidup merdeka. Nah, kita akan melihat satu demi satu masing-masing uraian itu. Sebenarnya buku ini disebut sebagai buku yang mengembangkan, ya, mengembangkan karena ada buku yang sebelumnya yang membahas mengenai identitas, yaitu Victory Over the Darkness. Buku itu membahas mengenai identitas kita di dalam Kristus, kemudian dilengkapi lagi oleh beliau dengan buku The Bandit's Breaker, yang intinya membahas bagaimana menjadi pematah belenggu untuk hidup merdeka dalam identitas baru. Ayat emas yang mewarnai buku ini adalah Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari Bapak Ibu kita lihat bagian yang pertama, yaitu jangan takut. Pada bagian pertama ini ada 6 topik bahasan yang dibahas dalam bab jangan takut. Yang pertama adalah Anda tidak perlu terus hidup di dalam ketakutan. Apa yang ditakutkan oleh orang percaya? Yang ditakutkan oleh orang percaya yang pertama adalah intimidasi bahwa hidup mereka tidak jauh berbeda dari sebelum dan percaya Kristus. Ketakutan yang berikutnya lagi adalah mengapa saya sudah percaya Kristus tetapi saya tidak bisa mengalami kemenangan atas hal-hal yang mengintimidasi saya, entah itu masa lalu, entah itu kehidupan dosa. Nah, keadaan-keadaan itu terjadi karena banyak dari kita hanya sekedar puas ketika kita merasa sudah bertobat dan percaya Kristus. Kita lupa bahwa kita harus menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan itu, melanjutkannya dengan melawan mereka yang kehilangan diri kita. Siapa yang kehilangan diri kita? Yang kehilangan diri kita adalah si jahat dengan pekerjaan-pekerjaan dosa yang dipakai membelenggu kita. Oleh sebab itu, dia bekerja agar kita ini tidak yakin bahwa kita itu menjadi anak Allah.
iblis tidak bisa mengubah status kita sebagai anak Allah, tapi iblis bisa memberikan penipuan dan memberikan intimidasi bahwa hidup kita ini tidak jauh berbeda dari sebelum dan sesudah menjadi anak Allah, sehingga kita selalu berada dalam kondisi ketakutan. Kalau dulu tidak takut berbuat dosa, sekarang ini setelah menjadi percaya justru diteror oleh ketakutan. Karena kita seperti terus-menerus merasa bersalah, sudah bertobat tapi mengapa tetap saja masih jatuh di dalam dosa. Dan itulah kinerja si jahat. Dan dokternya mengatakan Anda tak perlu terus hidup dalam ketakutan kalau kita tahu bagaimana cara untuk menang. Begitu. Pada topik yang kedua, menemukan jalan Anda di dunia ini, Dr. Neil membahas mengenai pengaruh dunia ini yang menyuguhkan hal-hal yang pikiran kita itu menjadi bingung. Contoh misalnya, kita tahu penyakit-penyakit yang ada. Dan kemudian penyakit-penyakit itu disebut sebagai psikosomatis, disebut sebagai kelemahan tubuh. Nah, kalau sudah menjadi hal yang disoroti oleh dunia sebagai satu keilmuan, sepertinya sulit sekali untuk mempercayai campur tangan Tuhan dan keadaan-keadaan yang diciptakan si jahat untuk membelenggu. Dia serang kondisi kejiwaan kita sehingga kita sakit misalnya. Dia juga serang kondisi keyakinan kita supaya kita percaya pada jalan dunia ini. Misalnya harus kompromi dengan sistem dunia ini, dengan keadaan-keadaan yang disuguhkan dunia. Nah, itu membuat kita itu menjadi takut juga kalau kita seperti menjadi bukan bagian dari dunia ini. Sehingga seringkali kita terbelenggu di situ. Bagian yang ketiga, Anda memiliki hak penuh untuk merdeka. Dibicarakan di situ bahwa keadaan-keadaan yang membuat kita terpuruk itu, kalau kita terus-menerus menerima itu sebagai satu hal yang membatasi kebebasan kita, membatasi gerak kita, kita mulai menjadi orang yang bingung menentukan langkah iman kita. Nah, disitulah kita diberi satu ajakan untuk mempercayai sepenuhnya apa yang Kristus kerjakan supaya kita benar-benar merdeka. Karena untuk mematahkan siasat si jahat itu hanya satu, yaitu memegang kemerdekaan kebenaran Kristus. Dan bagaimana cara dia selalu menyerang kita untuk terbelenggu, itu dibahas di bab 4. Ketika pikiran kita itu menjadi pengendali hidup kita. Dan pikiran kita itu selalu mencari solusi sendiri, mencari satu pengandalan diri, sehingga pikiran kita itu menjadi bagian yang ikut-ikut membelenggu kita. Apalagi dicampur dengan berbagai macam ide atau pengaruh dari si jahat. Lalu bab 5, menghadapi raja pemberontak, kita tidak perlu takut kepada raja pemberontak itu karena secara oknum dia adalah oknum yang terbatas. Dia adalah pesuruh Allah yang jatuh, pesuruh Allah yang sudah cacat secara tujuan penciptaan. Dia juga pribadi yang bukan maha hadir, bukan maha kuasa. Jadi untuk menghadapi raja pemberontak tidak perlu takut karena Yesus sudah membuat Anda terlindung dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dalam bab pertama ini kita bisa meringkas sebagai berikut ya. Mengapa dipakai judul Jangan Takut? Karena dari 6 topik yang diutarakan, itu memberi dorongan jangan takut dalam menghadapi pengaruh iblis,
menghadapi pengaruh dunia dan pengaruh daging itu dibahas secara implisit. Karena kita terlindung dalam kuasa kepemilikan Kristus. Iblis sudah dikalahkan, jadi dia tidak dapat mengubah identitas kita di dalam Kristus, namun dia tidak mau kehilangan sehingga terus-menerus menipu agar kita tidak hidup dalam identitas itu. Dunia menyuguhkan pengaruh keyakinan dan segala macam teori untuk menggoyahkan pikiran karena iblis masuk dalam pengaruh dunia untuk menipu. Nah, bila dalam buku terdahulu telah diuraikan otoritas identitas menjadi hal utama untuk tidak takut, maka di bagian ini dilengkapi untuk membekali diri dengan doa dan firman. Nah, itu bab yang pertama, Bapak Ibu. Kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu berdirilah teguh. Ada 5 topik di dalam pembahasan berdiri teguh. Yang pertama, untuk bisa berdiri teguh, kita perlu mengenali roh-roh yang memanipulasi. Siapa roh-roh yang memanipulasi? Ya jelas setan, iblis, roh jahat yang bekerja untuk memanipulasi kita. Nah, manipulasi-manipulasi yang dia lakukan, terutama itu berhubungan dengan masa lalu kita, keluarga kita, luka batin kita. Dia memanipulasi agar kita tuh selalu goyah dan sulit untuk betul-betul melakukan penyerahan diri kepada Kristus. Melakukan menyangkal diri. Arti menyangkal diri itu tidak mengandalkan kekuatan diri. Nah, kemudian dia ungkapkan juga, berdirilah teguh ketika kita hidup dengan kondisi daya tarik pengetahuan dan kekuatan. Ada banyak hal yang disuguhkan oleh dunia kita dan semakin modern dan semakin maju, maka ada banyak pengetahuan yang bertolak-tolakan dengan kebenaran Kristus. Ada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Nah, seperti misalnya kekuatan belief system itu juga mempengaruhi. Kemudian mengenai budaya, mengenai sosial, itu juga mempengaruhi sehingga kita tanpa sadar terseret kepada belenggu yang iblis bekerja di dunia ini. Yang paling parah adalah ketika dia menyuguhkan agar kita tergoda melakukan dengan cara kita sendiri. Karena kita sebagai manusia yang berakal budi itu selalu secara alami itu pikiran kita itu menyuguhkan solusi. Nah, kita tahu bahwa bagian dari jiwa kita itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita itu selalu memberi solusi, sedangkan akal itu memberikan kepada kita pertimbangan mengenai yang baik dan yang jahat. Nah, siapapun dari kita, karena kita adalah manusia yang diciptakan Allah itu mulia, agung, karena kita memiliki akal budi di situ, pikiran kita selalu menyuguhkan solusi. Dan ketika kita tidak berhati-hati, kita bahkan tidak menyadari solusi yang muncul di pikiran kita itu belum sepenuhnya adalah ide pikiran kita. Bisa saja ide itu adalah ide sisipan si jahat. Dan ketika si jahat menyisipkan ide itu, kita seperti diyakinkan bahwa itu ide kita. Dan kita tergoda untuk melakukan solusi dengan cara kita sendiri. Nah, ketika kita sudah diberikan solusi,
Dan ternyata apa yang kita lakukan itu menyimpang dari kebenaran Allah, maka dia akan tampil sebagai bapak segala dusta. Dia mendustai kita, tetapi sekaligus kemudian setelah kita melakukan apa yang si jahat inginkan, dia mendakwa kita. Disinilah terjadi keadaan kita goyah, sebagai orang percaya itu goyah. Bagaimana sih hidup benar kok susah sekali gitu. Karena sebenarnya kita tidak menyadari mengenai pekerjaan si jahat yang sangat tersembunyi secara diam-diam, karena dia tahu kita sudah memiliki identitas sebagai anak Allah, makanya dia mengacaukannya begitu. Kalau si jahat itu pekerjaannya membuat manifestasi dan orang yang percaya diserang oleh manifestasi sehingga kesurupan, itu gampang sekali mengatasinya, tinggal diusir selesai. Tetapi yang paling susah adalah dia bekerja sebagai bapak pendusta yang dalam bab 5 itu masuk, bahayanya adalah penipuan. Dia masuk ke dalam penipuan. Dan penipuan di pikiran kita itu biasanya adalah penipuan untuk menghindari luka masa lalu kita, menghindari keadaan-keadaan yang menyakitkan. Lalu terjadi penipuan di dalam pikiran kita untuk bereaksi. Dan reaksi kita itu biasanya menjadi reaksi yang negatif. Nah, disinilah kita disarankan untuk berdiri teguh, sebab si jahat itu bekerja untuk menggoyahkan kita, baik melalui pencobaan, baik melalui intimidasi, tapi juga melalui ide-ide yang meyakinkan kita bahwa ide itu berasal dari kita sendiri. Nah, jadi pada bagian yang ketiga ini, kalau kita ringkaskan, masih membahas mengenai serangan iblis dan dunia, penulis memberi dorongan untuk berdiri teguh dengan mengenali siapa dan apa pekerjaan roh-roh jahat. Dia hanya makhluk ciptaan dengan keterbatasan yang sudah ditetapkan Allah, hukuman yang akan dia terima, dan perlawanan yang dia kerjakan selama menunggu hukuman yang akan datang itu. Dari pekerjaan memanipulasi, dia juga menyebar kebohongan atau dusta, menyesatkan, bahkan membunuh dan membinasakan. Bagaimana iblis yang rokok bisa membunuh dan membinasakan? Oh, caranya bukan dia ambil pedang dan membunuh kita, bukan. Tetapi dari pekerjaan mencobai, dia menyesatkan kita, terutama masuk dalam penyesatan okultisme. Dan hal inilah yang mendatangkan kejijikan di hadapan Allah. Bapak Ibu, menyesatkan orang dalam okultisme itu mengerikan, sebab konsekuensinya itu banyak. Jadi misalnya, dia tidak akan langsung mengirimkan orang untuk membunuh kita, tetapi ketika iblis menyeret seseorang masuk dalam okultisme dan melakukan perjanjian dengan si jahat, misalnya perjanjian darah atau perjanjian nyawa untuk mendapatkan apa-apa, maka ketika apa yang sudah kita buat perjanjian itu dan kita mengalami celaka, entah celakanya itu kecelakaan kendaraan atau musibah yang kelihatannya musibah alam atau kematian tidak wajar atau sakit yang tidak wajar, sebenarnya itulah saatnya dia membinasakan dan membunuh. Jadi dia menyeret untuk mencobai, dan kita harus menerima konsekuensi itu. Itu pekerjaan dia. Makanya Dr. Neil mengatakan berdirilah teguh, jangan goyah dengan serangan si jahat. Sehubungan dengan dunia ini, iblis menyusup dalam pengaruh dunia untuk mempengaruhi pikiran dan nafsu daging, sehingga manusia tergoda melakukan dengan caranya. Kalau kita lihat sekarang ini yang paling
membahayakan adalah pornografi itu hari-hari ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang wow gitu. Karena sudah sangat biasanya, sepertinya orang sudah menganggap, itu pornografi. Padahal itulah pengaruh dunia yang sudah membelenggu anak-anak kita dan generasi-generasi kita. Kalau mereka ditanya, biasalah pornografi, biasalah itu gambar cabul. Jadi pengaruh dunia itu sudah meyakinkan mereka itu sebagai hal yang biasalah, paling ya gitu-gitu aja, tapi mereka masuk dalam ikatan itu, belenggu itu. Nah, ujungnya setelah dia menjerat dengan tipuan, maka iblis mendakwa dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, itulah yang menyebabkan orang percaya menjadi frustasi dan hancur. Nah, kalau kita telah mengenali kinerja mereka, berdirilah teguh, walau sesekali mungkin kita jatuh ya. Tapi kembali lagi kepada pemilik hidup, yaitu Kristus. Kemudian menginjak pada bagian yang ketiga, Dr. Neil memberikan judul bab itu adalah hidup merdeka. Dalam bab ini hanya ada satu topik, yaitu menolong orang lain. Ada himbauan, kalau engkau menang bisa mematahkan belenggu yang membelenggu hidupmu, maka tolonglah orang lain yang mungkin tidak bisa melihat bahwa diri mereka terbelenggu. Kalau engkau menang dan mengalami kemenangan itu, tolonglah orang lain untuk juga bisa mengalami kemenangan. Lalu ada lampiran mengenai langkah-langkah untuk menuju kemerdekaan di dalam Kristus. Pada bagian ini kita bisa ringkaskan bahwa penulis mengajak kita yang telah dimerdekakan untuk bisa menjadi pematah belenggu, menolong orang lain yang masih terbelenggu. Mengapa? Karena setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menolong sesamanya. Melihat urgensi bagaimana menjadi pematah belenggu, maka penulis memberi lampiran langkah-langkah kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, sebenarnya itu memang buku tersendiri, Bapak Ibu. Beliau juga menghimbau agar kita membaca buku itu. Tapi ada sisipan langkah kemerdekaan di buku ini, ada 7 langkah, yaitu ketahuilah jaminan keselamatan dan ketahuilah bahwa ada peperangan rohani sejak engkau menjadi percaya Kristus. Nah, ini yang banyak orang percaya itu mengabaikan bahwa ada peperangan rohani, melawan yang bukan darah daging, tapi melawan pekerjaan si jahat yang tidak ketara. Sadarilah kebohongan yang dia sisipkan, lawanlah itu dengan kebenaran. Kalau ada hal-hal yang dahulu selalu membelenggu, dengan keterlukaan itu, lepaskanlah kepahitan melalui pengampunan dan lakukanlah ketundukan kepada Allah, ganti pemberontakan kita. Dan lakukanlah kerendahan hati, ganti kesombongan kita, karena pikiran kita mengajak untuk memberikan solusi kehendak kita, mengajak untuk melakukan kehendak diri daripada kehendak Allah. Jadi gantilah kesombongan itu dengan kerendahan hati dan hiduplah dalam kemerdekaan, bukan perbudakan. Banyak orang percaya yang sudah dimerdekakan Kristus itu menjual dirinya kembali kepada dosa, untuk diperbudak kembali oleh dosa. Nah, dalam langkah kemerdekaan itu hiduplah dalam kemerdekaan dan bukan perbudakan, dan hiduplah dalam berkat dan bukan kutuk. Nah, itu yang menjadi pembahasan dari buku itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menyimpulkan, maka konten dari buku itu mengatakan banyak orang percaya yang tidak benar-benar merdeka karena tidak mengenal kebenaran. Terutama kebenaran identitas di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Hambatan untuk bertumbuh di dalam Kristus dikarenakan
terbukanya pintu kesempatan bagi iblis, artinya kita memang membuka kesempatan bagi iblis, atau kita meminati dunia yang dipengaruhi iblis, dan belenggu yang ketiga, kedagingan itu, kita menuruti nafsu daging. Melalui apa? Melalui pencobaan yang ditawarkan iblis. Kita harus mengenali kinerjanya untuk mematahkan belenggu kuasanya. Demikian Bapak Ibu ulasan mengenai buku The Bandit's Breaker. Kita akan memperdalamnya lagi nanti melalui pertanyaan-pertanyaan dan arahan dari Mbak Yulen. Ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Yulen. Ya, terima kasih Bu Is untuk pemaparan materinya, dan nanti kita akan lanjutkan di dalam acara talk show. Ya, mari kita masuk untuk bincang-bincang santai ya Ibu, menguliti buku ini. Ini materi yang sangat baik dan merupakan sebuah kebenaran yang harus diketahui oleh orang-orang percaya agar sungguh-sungguh hidup merdeka di dalam Kristus. Nah, Ibu, melihat kerusakan-kerusakan yang banyak terjadi di dalam kehidupan dan semakin hari kian rusak, begitu ya. Tadi aja Ibu sudah mengatakan bahwa pornografi sudah dianggap hal yang wajar. Hal yang wajar ini justru sebenarnya sesuatu yang tidak wajar, begitu kan ya, dan mencerminkan sesuatu yang sudah rusak, begitu. Nah, secara general ini ya, apa sih Bu sebenarnya ikatan-ikatan yang membelenggu hidup manusia tanpa kita memandang agama, begitu ya, tetapi secara general apa sih sebenarnya ikatan-ikatan yang membelenggu hidup manusia secara umum, sehingga kita melihat mau agama apapun di dalamnya yang percaya pengikutnya itu juga mengalami kerusakan-kerusakan di dalam hidupnya. Apa itu? Ya, sebenarnya basisnya itu tetap dosa. Ya, basisnya itu dosa. Tapi bentuk dosa itu tuh terwujud belenggunya yang nyata itu dalam pekerjaan iblis, pekerjaan dunia, dan pekerjaan daging kita. Ya, kalau dosa itu ada tapi manusianya itu tidak berdaya apa-apa, mungkin juga misalnya dia buta, dia tuli, dia bisu, dia lumpuh. Jadi dia mungkin nggak tahu dunia itu mengurangi belenggu dunia gitu ya. Tetapi tidak mengurangi belenggu kedagingan. Gitu. Jadi Karena masih ada peluang ya Bu ya untuk berbuat dosa walaupun cacat gitu ya. Iya, jadi basisnya memang dosa, dan wujudnya belenggu itu yang paling kuat adalah pekerjaan iblis, pekerjaan dunia ini, dan daging. Artinya pekerjaan dunia itu bukan pekerjaan sekuler ya, artinya pengaruh dunia ini yang memang dipengaruhi si iblis. Begitu. Ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa semua orang itu bisa terbelenggu, walaupun tadi ada keterbatasan di dalam fisiknya, ternyata tidak membatasi untuk dia pun terkena belenggu di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana ya Ibu cara melepaskannya secara general seperti ini ya? Iya, kalau secara general untuk orang yang belum percaya udah susah ya. Nah, sebab kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi mari kita bicara aja kepada orang yang percaya gitu. Bahkan orang percaya pun tuh masih bisa terbelenggu oleh 3 bagian ini. Jadi masa sih orang percaya masih bisa dibelenggu iblis? Oh, sangat-sangat bisa. Dan ini ya, dan justru ini yang menjadi bisikan iblis yang membuat kita terperdaya. Oh, saya tidak bisa, begitu ya Ibu ya.
Betul, ya, ya seringkali kan orang percaya tuh iblis sudah nggak bisa jamah kita. Siapa bilang dia adalah oknum yang sangat bisa masuk dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sangat halus dan kita terbelenggu. Contoh nih, contoh misalnya ya, kita punya seorang teman atau saudara atau ayah lah, paling gampang ayah. Ayah adalah orang yang emosional dan emosi yang paling nampak adalah marah misalnya ya. Apa-apa marah. Yang benar aja bisa marah apalagi yang nggak benar. Lalu karena marah-marah itu tuh dilakukan setiap saat dan setiap kondisi, maka kita menjuluki ayah adalah seorang pemarah. Nah, apakah orang akan menganggap ayah yang pemarah itu adalah orang berdosa? Mungkin anak-anak tidak akan mengatakan berdosa. Dunia juga tidak mengatakan berdosa. Orang akan mengatakan, oh karakternya dia pemarah, betul nggak? Betul, betul sekali. Nah, Dia hanya melihat dari luar ya. ya betul. Dan itulah pengaruh dunia yang mengatakan, you harus memaklumi itu salah satu kelemahan Ya, orang. ya. Gitu. Menghargai, Tapi, menghormati, apalagi menghormati ya. betul. Tapi di hadapan Allah itu dosa. Nggak ada marah yang diterima total sebagai karakter atau sebagai kelemahan marah, nggak ada. Karena Kita memang saya ingat ayat bahwa di saat siapa Kain ya, itu marah, ya, hati-hati bahwa si iblis sudah ada di dekat pintu hatimu, begitu ya Ibu iya, ya. ya sudah mengintip gitu. Nah, hanya kita kan tidak akan berkata bahwa karakter pemarah itu dorongan iblis untuk marah-marah, karakter pemarah itu adalah dosa. Enggak, kita seperti menerima sebagai wajar dan kita tidak ingin melepaskan ayah dari belenggu kemarahan. Nah, Justru itu yang keren banget nih ayah saya gitu. Bukan kekar ototnya begitu ya Bu ya. Tapi di nah luar itu juga bisa jadi preman keren gitu kesannya. nah itulah belenggu dari iblis yang nggak ketara. Hmm. Ya itu hanya satu ya, emosi negatif. Bagaimana kalau itu perilaku seksual? Bagaimana kalau itu perilaku dominan yang mengontrol? Bagaimana kalau itu playing God? Bagaimana kalau itu disfungsi? Itu satu hal yang Coba orang percaya. stop dulu Bu, stop dulu. Allah itu kan Allah yang imanen ya. Ya, Lalu apakah tidak ada proteksi dari Allah di saat peristiwa itu terjadi bagi orang percaya? nah itu yang seringkali keliru dari persepsi orang yang percaya. Jadi seringkali ketika kita bertobat dan percaya Kristus, kita tuh seperti berharap ada satu tombol klik yang berkata delete. Delete untuk semua kelemahan kita, semua masa lalu kita, semua dosa kita. Padahal pekerjaan Kristus itu mematahkan hukum dosa dan hukum maut. Maut dikalahkan Kristus supaya maut tidak berkuasa dan kita memperoleh hidup kekal. Hukum dosa, Kristus sudah menaklukkan hukum dosa sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita. Masalahnya adalah kita itu tinggal ketika percaya kepada Kristus, kita masih tinggal di dalam daging, tapi kita tidak mau tahu bahwa kita sedang melakukan peperangan menanggalkan manusia lama kita itu untuk menghidupi manusia baru. Sehingga kita percaya Kristus tapi masih membawa hidup lama kita. Jadi Rasul Paulus berkata, matikanlah semua perbuatan daging itu. Nah, itu yang tidak dikerjakan oleh orang percaya, yang tidak disadari itu belenggu kedagingan. Nah, gitu Marilyn. Jadi bukan salahnya Tuhan tidak melindungi, tapi justru Tuhan selalu melindungi. Hanya kita yang membuka pintu dengan kebodohan kita sendiri ya, yang buka dari pikiran, yang keliru begitu. Ibarat
membawa tas Hermes yang sudah rusak kulitnya, begitu ya. Iya, lanjut Ibu. Tadi Ibu sudah menyinggung soal dosa seksual begitu ya. Nah, dosa seksual ini apakah juga bisa menjadi dosa yang diwariskan? Ibaratnya ikatannya dan kutuknya begitu Ibu. Oke. Nah, kita perlu hati-hati di situ. Jadi, dosa warisan itu adalah dosa keberdosaan kita itu diwariskan langsung dari Adam. Jadi kita lahir sudah dalam kondisi keberdosaan, ya. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi keberdosaan, maka ayah ibu kita, leluhur kita melakukan dosa pribadi. Dan dosa pribadi itu menjadi dosa yang berulang dilakukan, maka menjadi pola. Salah satu pola dosa itu adalah pola dosa seksual tidak kudus. Entah itu pornografi, percabulan, perselingkuhan, perzinahan, perceraian, ya. Nah, kita sebagai anak bukan mendapat warisan pola dosa seksual tidak kudus, tetapi kita mendapat pelajaran atau mendapat teladan dari pola itu. Yang kedua, kita tuh mendapatkan benih percabulan. Nah, ketika menjadi percaya Kristus, benih percabulan dalam diri kita itu bisa kita matikan dengan memegang kebenaran firman Tuhan bahwa perbuatan daging sudah nyata, yakni nomor 1 misalnya percabulan. Kemudian kita menyerahkan diri kita untuk tidak jatuh dalam percabulan, kita serahkan anggota tubuh kita kepada Kristus untuk melakukan kebenaran. Setiap kali ada godaan untuk cabul, kita tidak menurutinya, kita melawan nafsu daging, atau ketika dikondisikan untuk bisa cabul, kita lari dari kondisi itu. Nah, itu bisa. Itu benih dari kita. Yang susah adalah teladan yang kita lihat dari orang tua kita atau leluhur kita yang punya perilaku seksual tidak kudus, yang sering kali membuat kita otomatis melakukan itu adalah penipuan di pikiran kita. Penipuan misalnya, wah biasalah laki-laki untuk membuktikan kalau laki-laki itu punya perempuan lain itu biasa. Laki-laki tertarik perempuan lain, nggak puas dengan satu perempuan itu biasa. Nah, itu penipuan. Nah, penipuan itu dikatakan mungkin oleh ayah kita dan si anak menangkap itu, dan suatu saat ketika dia terjebak kondisi untuk jatuh dalam percabulan, dia mengambil penipuan itu. Laki-laki jatuh dengan perempuan lain itu biasa. Nah, jadi bukan diwariskan sebenarnya, tapi lebih tepat diteladankan, dan kemudian kita dengan keputusan pribadi meneruskan itu. Nah, ketika meneruskan pola itu, maka orang luar memandangnya diwariskan. Sehingga, jangan menikah itu dengan keluarga itu penjudi, nanti khawatir anaknya mewarisi itu. Itu keluarga yang kawin cerai, nanti takut anaknya begitu. Itu keluarga yang zina, cabul. Nah, sebenarnya kinerjanya begitu, Oke. Jadi ada harapan bagi generasi yang mungkin generasi penerus yang mungkin generasi di atasnya pernah jatuh di dalam dosa seksual, bahwa dia bisa hidup merdeka di dalam Kristus. Lalu Ibu, ini juga yang berkembang di masyarakat begitu ya. Apakah ada hubungan dengan perjanjian dosa okultisme yang eksistensinya itu tampak dari dosa seksual? Nah, itu kalau kita membahas okultisme,
Yang pertama, apakah itu sangat berhubungan dengan dosa seksual? Jawabannya ya. Mengapa ya? Allah sudah menetapkan jangan ada padamu ilah lain, betul ya. Dan ketika seseorang mengagungkan ilah lain, ilah apapun itu, entah itu benda, entah itu alam, entah itu roh, entah itu siapapun lah. Ketika ada ilah lain, pandangan Allah terhadap kita yang menjadi miliknya, kita tuh dipandang Allah berzina. Bahkan dipandang Allah bersundal. Namanya sundal itu kan melacur ya, menjual diri untuk digagahi oleh seseorang. Jadi seharusnya Allah yang memiliki kita, tetapi ketika kita bermain okultisme, kita bersundal, kita membiarkan diri kita digagahi oleh ilah lain. Nah, perkataan itulah yang menyebabkan ada pikiran-pikiran cabul di situ. Dan banyak sekali orang yang bermain okultisme itu terlibat dalam percabulan. Ada perasaan-perasaan yang memang mendorong ke situ, nafsu-nafsu yang mendorong ke situ. Ya, karena ikatan itu ya Bu ya, mempengaruhi jiwa tadi, perasaan, kehendak, dan sudah ada benih pikiran cabul, akhirnya perasaannya, kehendaknya menjurus ke arah itu, begitu ya. Betul. Lalu bagaimana cara membebaskannya Ibu, ini pasti akan sangat membuat orang itu terbelenggu dan stres ya, walaupun mungkin dagingnya menikmati, tetapi hati nuraninya pasti memberontak. Gitu. Iya. Nah, untuk membebaskan itu ya seperti yang dokter bicarakan ya, kita perlu tahu kinerja okultisme itu. Jadi perlu radikal amputation. Jadi ada satu pemutusan yang radikal terhadap okultisme. Setuju. Nah, yang kedua adalah kalau itu menjadi satu bentuk pelarian kita, artinya itu nafsu untuk melakukan seksual tidak kudus itu adalah sebuah pelarian dari kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan untuk diinginkan, kebutuhan untuk diterima, itu kan juga orang lari ke seksual. Nah, itu diminta menyelesaikan dengan Allah, terutama emosi-emosi yang tidak benar yang menyertai itu. Nah, setelah menyelesaikan itu, memutuskan itu, pekerjaan kita belum selesai sampai di situ. Itu baru satu komitmen, itu baru satu pernyataan kepada Allah bahwa kita bertobat dari belenggu seksual tidak kudus. Nah, perjalanan setelah bertobat ini yang disebut peperangan rohani. Karena memutuskan sebuah dosa itu tidak seperti kita mencet tombol on off. Begitu kita mengatakan, Tuhan saya bertobat, saya tidak mau lagi cabul. Ya sekarang tidak bisa diklik off lalu selamanya tidak tergoda. Baru menyangkal diri 7 hari. Seminggu kemudian tergoda buka situs porno, malah seperti orang yang kelaparan, yang udah puasa seminggu. Setannya bawa teman soalnya Bu ya. Iya betul-betul. Jadi justru langkah-langkah kemerdekaan di dalam Kristus inilah yang dibicarakan oleh Dr. Neil, yang Iu sudah mematahkan belenggu itu, tapi Iu sendiri yang mengikatkan belenggu itu lagi gitu. Jadi menjadi pematah belenggu itu betul-betul menangnya itu ada satu peperangan, dan sampai kapan peperangan rohani itu? Seumur hidup kita. Setuju Ibu. Itu ibarat benteng-benteng yang harus selalu dihancurkan, dipatahkan, karena itu sudah pernah menjadi pijakan. Ya Bu ya. Betul. Dan itu menjadi pintu, menjadi celah yang selalu diincar iblis agar orang itu kembali jatuh,
Dan kalau tadi si Iipnya membawa temannya lebih banyak, rusaknya malah bisa lebih parah begitu ya Bu ya. Betul, betul Wah, ya. sangat mengerikan ternyata kerjanya ini ya Ibu. Iya, Nah, pekerjaan si iblis. Nah, itu yang orang percaya mengabaikan, menganggapnya, ah, nggak ada lah, jangan percaya mhm, pekerjaan setan iblis lah. Nah, karena dia tidak percaya, dia tidak akan pernah siap perang dan tidak menganggap perlu perang. mhm. Gitu. Ya, betul. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan dan kita harus hidup di dalam kebenaran karena pekerjaan iblis luar biasa. Bahkan ada yang mengistilahkan bukan hanya tipu daya, bukan hanya dengan bujukan, tetapi dengan bisikan begitu ya. Sangat lembut, very smooth begitu ya, tetapi Ya, sangat mematikan. ya, Iya, betul. mungkin Ya. kita akan mengajak peserta untuk berinteraksi, Ibu. Kami membuka ruang untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini bertanya. Mungkin bertanya, bisa juga memberikan kesaksian atau juga memberikan masukan-masukan yang bisa melengkapi dengan raise hand. Jadi kami tidak melayani pertanyaan saudara di kolom chat, tetapi interaksi ini langsung ya, sehingga kami berharap Bapak Ibu tidak malu-malu untuk mengangkat tangan begitu, menekan tombol raise hand. Ini sudah ada Bapak Pendeta Samuel Patimang. Ya, dari mana ini Bapak? Selamat siang Pak Samuel, silahkan di-unmute. Selamat siang Pak Samuel, di-unmute dulu Pak, mic-nya belum terbuka. Iya, selamat siang Bapak. Bapak mau bertanya apa? Langsung saja silakan. Belum kedengaran, Pak. Pertanyaannya belum terdengar. Apa terlalu jauh atau settingan komputernya atau laptop HP-nya mungkin ya? Iya, suaranya perlu dibesarkan, Pak. Belum, kami masih belum bisa mendengar. Cara lain adalah Bapak mungkin lift dulu, baru masuk lagi. Karena cara yang lain terus terang saya kurang tahu, saya bukan orang IT, tapi pernah mencoba teknik tersebut begitu ya. Tapi kalau mungkin khusus masih belum bisa, bagaimana kalau kita membuka pertanyaan dengan cara lain? Oke, Bapak mungkin sambil men-setting peralatan Bapak, kita memberikan kesempatan dulu kepada peserta yang lain ya Pak ya. Oke, silakan bagi peserta yang lain yang ingin bertanya. Sekali lagi tidak terbatas di dalam pertanyaan, tetapi bisa memberikan kesaksian atau juga pengalaman-pengalaman Anda yang bisa melengkapi materi kita. Silakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, bagaimana Bapak Samuel, apa sudah bisa? Dicoba mungkin Pak ya suaranya. Oke, saya dulu aja nih Bu Is. Oh, ini sudah ada Ibu Ina Tanaya. Kalau tidak keberatan bisa on cam Ibu agar kami bisa berkenalan. Ya, selamat siang Ibu Ina. Itu belum di unmute Ibu, mic-nya belum di. Ya, Maaf, ini kamera saya agak jelek. enggak apa-apa Ibu. Ya, Silahkan. saya ingin bertanya mengenai okultisme, Bu. Iya. Apakah itu sesuatu manifestasi yang harus contohnya begini, Bu ya. Jadi ada keponakan itu ketika ibunya meninggal, ayahnya kan harus mendidik 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi dia bawa ke semacam kelenteng, walaupun ayahnya Katolik. Nah, di situ kayak ada penyerahan ke anak ini kepada sesuatu di situ ya, Bu. Dan pada akhirnya 2 anak di perjalanan ketika anak itu dewasa, itu sering semacam manifestasinya tuh malam-malam teriak-teriak seperti ada ancaman, seperti ada macan atau gimana. Nah, terus katanya dibawa ke Romo Yohanes untuk ditengking atau gimana. Tapi salah satu anak ini belum sempat gitu ya. Jadi yang satu sudah sempat, satu belum. Dan itu yang masih belum itu
masih ada manifestasinya itu masih terus-terus berjalan. Jadi akhirnya suami saya memang ya menganggap itu sesuatu yang harus dikeluarkan dengan apa itu didoakan dan iblisnya dikeluarkan. Apakah itu memang saya sendiri karena bukan Katolik yang nggak gitu mengerti mengenai okultisme, apakah memang sesuatu itu harus dikeluarkan karena dirinya sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, jadi di luar kemauannya, supaya itu bisa keluar benar-benar gitu, Bu. Itu pertanyaan saya aja. Silakan Bu Is, bisa Iya. langsung dijawab. Terima kasih Bu Ina. Kalau kita mau menyelesaikan pengaruh okultisme, itu kalau yang Ibu ceritakan itu sudah konsekuensi ya. Konsekuensi dari hal-hal yang okultisme yang sudah dilakukan dulu ketika membuat perjanjian. Nah, kondisi ini tidak akan selesai kalau anak itu, sekali lagi bukan bapaknya ya, tapi anak itu mengenal kebenaran Kristus, Ibu. Jadi yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah membawa dia kepada pemahaman keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana Allah sudah membeli dia, menebus dia, mengampuni dia, dan dia menjadi milik Kristus. Nah, setelah dia meyakini hidup dimiliki oleh Kristus, dan percaya kepada otoritas Kristus, maka gampang buat kita untuk melayani pelepasan. Jadi kalau langsung kepada pelepasan, pekerjaan si iblis itu akan balik lagi dan balik lagi, karena dia masih menjadi miliknya si iblis. Dia diusir sebentar, ya maulah keluar, nanti balik lagi. Yang penting itu bukan nomor satu itu berurusan dulu dengan okultismenya, tapi seperti yang buku ini katakan, yang penting adalah identitas kita di dalam Kristus. Tempat kita berpijak, tempat kita berdiri. Jadi itulah yang membuat kita tuh bisa menggunakan otoritas Kristus, gitu Ibu. Jadi bimbing dulu dia untuk hidup di dalam Kristus. Itu ya Bu Ina. Ya. Ya, bagaimana Bu Ina? Masih ada pertanyaan yang lain sehubungan dengan apa yang terjadi di dalam keluarga? Kalau tidak berarti bisa menerima apa yang sudah disampaikannya Bu Ina, bahwa memang kenalkanlah kepada kebenaran, bawalah si anak kepada kebenaran, karena kebenaran Kristuslah yang akan memerdekakan. Imannya bangkit, dia menyerahkan diri, membuka diri untuk dilepaskan, karena dia minta Allah yang bertahta, disitulah kebebasan, awal kebebasan itu didapatkan. Ya, tadi saya melihat ada Ibu Rumintasi Hombing, betul ya? Ibu bisa membuka mic untuk memberikan pertanyaan, silahkan. Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya cuma satu. Tadi kan ada dikatakan, kayaknya kelanjutan dari mengenal Tuhan ya, menerima Kristus dan kebenaran itu, ada pemutusan secara radikal. Nah, saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan pemutusan secara radikal itu seperti apa gitu, Bu? Terima kasih, Ibu Deborah. Iya. Ya, pemutusan secara radikal itu sangat berhubungan dengan tindakan yang namanya bertobat, Ibu. Jadi ketika kita misalnya dulu kita terikat kepada okultisme, maka ketika kita bertobat, kita memutuskan secara radikal tidak lagi menjamah okultisme itu. Baik bentuknya percaya hari-hari baik, percaya ramalan, ritual, menyimpan jimat, dan sebagainya. Jadi semua yang menjurus ke itu kita selesaikan, betul-betul putus, nggak ada hubungan lagi. Kalau pola yang kita putuskan itu adalah pola emosi negatif gitu, kita menyatakan pemutusan secara radikal, kita tidak lagi menyerahkan hidup kita itu kepada dipimpin oleh emosi kita.
Jadi ketika kita biasa disulut emosi, lalu mengungkapkan pendapat kita dalam emosional, sekarang kita berkata, yang mengendalikan hidup saya bukan emosi, tetapi yang mengendalikan hidup saya sekarang kebenaran Allah. Itu radikal amputation terhadap pola dosa. Gitu ya, Ibu. Ya. Kalau Gimana, itu Ibu? keterlibatan seksual tidak kudus, ya kita memutuskan secara radikal, buang selingkuhan itu. Selesaikan, tidak ada lagi nyambung di situ. Gitu. Karena Nanti, tadi ya Bu, polanya bisa berulang kalau kita tetap membuka pintu, begitu ya Bu ya? betul, betul, Ya. ya. Bagaimana Bu Romenta? Masih ada Iya. yang didiskusikan? Ya, saya jadi bukan dalam artian pemutusan radikal, bukan dalam artian kita harus pelepasan ya, misalnya kayak apa namanya didoakan oleh pendeta supaya kita pelepasan secara apa biasanya itu yang akhirnya jadi ada manifestasi. Usiran itu. Oh, Ya, ya. tidak begitu maksudnya ya. Ya, tergantung polanya kan, Bu. Kalau pola dosanya okultisme dan si iblis menguasai dia, ya perlu diusir ya. Dan itu butuh hamba Tuhan atau kita bisa sendiri Bu meminta doa sendiri untuk Bisa sendiri, bisa sendiri sendiri, ya. Oke. bisa sendiri. Ya, Makasih Bu. tinggal menolak di dalam nama Yesus. Oke. Ya, oke. Ya, baik. Kita diberi kuasa juga ya Ibu Is ya, Ya, untuk bisa mematahkan kuasa-kuasa si jahat tadi, untuk menahan Ya. bahkan ya Bu ya. Oke, ya, kami masih memberikan peluang bagi teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini untuk bertanya atau memberikan kesaksian atau menambahkan apa yang menyempurnakan dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Silahkan. Oke, kalau belum ada, mungkin masih menyiapkan pertanyaan ya Ibu ya. Di halaman 27 paragraf terakhir buku The Bondage Breaker ini, disebutkan beberapa belenggu yang mengikat, bahkan bisa mengikat orang Kristen. Antara lain kebiasaan buruk dan perilaku dosa. Lalu Ibu, apa persamaan dan perbedaan keduanya? Karena sebagai orang awam seringkali itu disamakan begitu. Ternyata di dalam buku ini dipisahkan. Lalu apa persamaan dan perbedaan keduanya? Antara kebiasaan buruk dan perilaku dosa. ya. Jadi begini, kita mungkin saya terangkan dari asal muasalnya supaya dapat gambaran penuh ya, Pak Yung ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai kebiasaan buruk, kita tidak akan bisa lepas dari suasana keluarga kita. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna, sehingga keluarga kita yang tidak sempurna itu memiliki perilaku yang melukai kita. Ya, misalnya macam-macam pola dosa itu kan ada dosa okultisme. Nah, perbuatan okultisme dari leluhur kita atau orang tua kita itu mendatangkan perasaan takut di dalam diri kita. Takut kalau aku tidak ikut itu ada apa-apa, atau suasana-suasana magis yang membuat kita itu gentar. Nah, dari keadaan itu, maka terbentuklah satu persepsi di dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita itu bisa mengatakan bahwa jangan pernah sekali-sekali kamu melawan hal-hal yang magis itu. Nanti kamu kena akibat atau kena kutuk. Nah, dari situ kemudian sebagai orang yang sebenarnya tidak suka dengan kondisi itu, maka kita bereaksi kan. Bereaksinya itu bisa menjadi lari dalam bentuk kebiasaan buruk. Entah kebiasaan buruknya itu sengaja berontak, atau kebiasaan buruknya itu lari minum minuman keras, atau kemudian jatuh dalam sikap misalnya keras hati, sikap yang punya kemarahan-kemarahan. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Ketika misalnya kita punya seorang ayah yang penjudi,
dan perilaku itu mendatangkan kesengsaraan di hidup kita. Karena kita jadi cemoohan orang atau ekonomi porak-poranda karena judi. Nah, ada luka di dalam diri kita. Dan ketika kita terluka itu, untuk menghindari rasa sakit itu, pikiran kita tuh memberikan solusi. Dan solusi yang diberikan adalah kita tidak bisa melawan bahwa ayah berjudi dan jadi cemoohan orang, ekonomi porak-poranda. Nah, untuk menghindari rasa sakit misalnya, aku akan kerja keras atau aku tidak mau lihat lagi keadaan itu. Atau malah bisa menjadi reaksinya, sudahlah aku tidak berdaya dengan keadaan ini dan jatuh dalam depresi, dalam pelarian yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pikiran dan mengenai kebiasaan buruk, itu adalah sebab-sebab atau bentuk-bentuk reaksi. Nah, menjadi reaksi ketika pikiran sudah memberikan satu pikiran yang tidak baik. Nah, kemudian jadi reaksi. Jadi kebiasaan buruk itu menjadi satu hal yang hasil dari pikiran yang dilakukan terus-menerus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengakhiri pikiran dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kita mesti melihat akar masalahnya dulu. Selama akar masalah itu tidak kita sadari, melawan pikiran buruk itu seperti melawan angin. Karena dia akan datang dan pergi. Menghentikan kebiasaan buruk itu ya seperti menjaring angin. Karena itu sudah mendarah daging. Jadi perlu melihat sumber masalahnya, akar masalahnya. Dari mana itu berasal? Dan ketika sumber masalah itu diselesaikan, maka penipuan yang dibahas di buku ini, bahaya penipuan itu dipatahkan. Ketika penipuan dipatahkan, pikiran-pikiran itu diselesaikan. Siapa yang bisa membebaskan pikiran itu? Hanya kebenaran Kristus. Jadi tahu akar masalah, kemudian diselesaikan, pikiran itu dipatahkan, penipuannya itu dipatahkan karena kenal kebenaran Kristus, pegang kebenaran Kristus. Dari kebenaran yang dihidupi itulah kebiasaan buruk itu berakhir. Jadi jangan dibalik peperangannya. Kalau peperangannya itu menghentikan kebiasaan buruk, ya sebentar jatuh lagi dan jatuh lagi. Gitu. Nah, Karena ada belief system yang terbentuk juga itu, ada script ya Bu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya itu salah satu pengaruh dunia. Belief system itu, apa yang kita yakini itu akan menentukan tindakan kita, kan begitu ya. Sampai sekarang sistem itu seperti dicekokkan kepada setiap orang. Kalau kamu percaya kamu nggak sakit. Kalau kamu percaya kamu sembuh. Itu tanpa kita sadari itu sebenarnya di satu sisi kalau itu memotivasi untuk hal-hal yang ada porsinya, ya ada benarnya. Misalnya kamu percaya kamu bisa ya. Tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan ada nuansa dosa di situ, ada nuansa sebab akibat di situ, itu nggak bisa jalan. Itu malah menyesatkan. Karena kita terus jadi meyakini, misalnya katakanlah dunia mengatakan masturbasi itu alami kok, itu pelepasan dari gejolak seksual yang tidak tertahankan. Nggak bisa tidur, nggak bisa lepas ketegangan itu kalau nggak masturbasi. Kan aku nggak punya pasangan, kan aku belum menikah. Itu dunia kan mengatakan nggak apa-apa, psikolog juga mengatakan wajar, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau nggak apa-apa, kenapa orang yang masturbasi itu jadi kecanduan? Kenapa orang yang masturbasi setelah melakukannya punya rasa bersalah, punya rasa jijik, punya rasa kotor?
Kenapa? Kan berarti belief system itu nggak benar, gitu loh. Ya? Iya, Jadi acuannya ya tetap hidup dalam kebenaran. tidak ada cara Karena lain ya Ibu ya. tidak ada cara lain ketika kita melakukan kebenaran, ya hati kita damai, dan kedamaian itu bukan kedamaian yang kita buat-buat, itu memang dari dalam, bahwa kita senang, kita menang atas perilaku percabulan masturbasi. Berarti memang hidup dalam kebenaran sehingga pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus, yaitu dengan banyak membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan lah ya Bu ya, kebenaran itulah yang ada di dalam pikiran kita, bukan pikiran, kehendak, dan perasaan yang mendukakan Tuhan, begitu ya. Ya, kami masih memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, memberikan kesaksian, atau juga memberikan sedikit masukan-masukan karena dari pengalaman pelayanan pribadi yang sudah dilakukan. Silahkan. Oh iya, ini ada Ibu Winarsi, ya. Juga ada Pak Bernis, tapi kita persilahkan dulu Ibu Winarsi. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi Bu Iis, semoga masih ingat saya. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya belajar lagi, ternyata memang tidak mudah ya, ada proses untuk seseorang mau ditolong begitu Bu. Yang saya mau tanyakan adalah berdasarkan pengalaman Bu Iis ya selama ini menolong. Kalau saya sharing dulu, kalau saya seringkali menemukan orang-orang yang merasa satu, kalau mau diarahkan untuk istilahnya memutuskan akan masalahnya di dalam Kristus, itu kadang menjumpai orang-orang yang berkata bahwa, oh saya sudah percaya Yesus, saya sudah lepas, dan saya nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi seolah-olah itu menganggap kita merendahkan karya Kristus gitu loh. Seolah-olah kok masih ada keterikatan yang kan setelah terima itu semua sudah selesai, yang kayak tadi Bu Iis bilang seperti tombol del tadi ya, tidak seperti itu. Tapi saya menemukan banyak sekali orang yang menganggap yang pertama seolah-olah kita malah merendahkan karya Kristus, dan yang kedua adalah kita seperti dianya merasa bahwa dirinya tidak berharga gitu loh Bu. Jadi bagian-bagian itu pengalaman itu yang saya kerja keras nih menolong mereka untuk meyakinkan bahwa ya sebenarnya untuk misalnya ya langsung belum bisa mengampuni, langsung ingin buru-buru ke tahap 3. Tadi kan ada 7 step ya kalau nggak salah itu Ibu kasih. Itu kan ke tahap ketiga mengampuni. Jadi seolah-olah langsung ke sana, nggak mau ke yang kedua tadi, mengenali kebohongan-kebohongan dan mengganti pikiran kebohongan tadi dengan kebenaran gitu. Jadi buru-buru ke sana gitu loh Bu. Jadi seolah-olah itu kalau pas mau diajak ke arah nomor 1 atau kedua, step kedua itu mereka merasa diri buruk gitu loh Bu. Jadi kayak mohon sharing Bu Iis bagaimana menolong klien-klien yang seperti itu supaya saya juga terberkati dan bisa meneladani pengalaman Bu Iis. Terima kasih. Iya, memang pertama kalau seseorang yang masuk ke konseling kita itu belum punya kehendak, saya hanya melemparkan satu pertanyaan. Kalau semua di dalam Kristus beres, wah hidupmu enak dong. Saya itu loh sudah sekian tahun ikut Kristus itu, kok saya bertanya ya pada diri saya ya, kenapa ya setiap kali kok saya lihat orang seperti model seperti guru saya masih marah, saya masih merasa tidak nyaman. Itu yang saya gumulkan. Gitu. Lalu saya tuh merenung dan nanya ke Tuhan, kenapa kok begitu? Ternyata Tuhan ingatkan, oh ya kamu pernah dilecehkan oleh orang yang tipenya kayak itu. Jadi setiap kali lihat orang seperti itu, masih ada emosi yang rusak. Nah itu ganggu sekali. Dan ternyata saya perlu dilayani. Saya perlu kenal kebenaran bahwa
saya berharga di dalam Kristus, karena setiap kali kalau lihat orang kayak begitu, saya seperti merasa tidak berharga, saya kotor. Setelah saya ketemu dengan Kristus, saya mematahkan penipuan di pikiran saya. Hidup saya tidak ditentukan oleh opini-opini itu. Saya sekarang bisa menghadapi orang tipe apapun tanpa merasa khawatir, merasa kotor. Nah, itu saya kasih contoh biasanya begitu. Karena Lebih sharing ya Bu ya. Jadi berbagi apa yang Ibu alami sendiri iya, begitu betul, ya. betul, iya. Bahwa kita tidak bisa setelah percaya Kristus seperti mencet tombol on off, yang hidup kita tuh langsung seperti malaikat, kemudian berkemenangan terus menerus kayak gitu. Ya, pekerjaan di kayu salib sempurna untuk melakukan hukum, mematahkan hukum dosa dan hukum maut, tetapi Kristus meminta kita hidup dalam manusia baru. Karena perkataan itu yang lama sudah lenyap, yang baru itu terbit. Bukan yang baru itu tiba-tiba terang benderang, terbit. Jadi mulai masuk, melangkah sampai ke siang yang sempurna. Ya, gitu Bu Wiwin. Thank you Bu. Jadi Masih di kepikiran Bandung. apa? Ya, masih di Bandung. Masih. Ibu jadi kepikiran satu lagi pertanyaan. Ini kan kebenaran yang sebenarnya kalau kita mau balik ke Alkitab ya memang saya belajar juga begitu gitu ya. Cuman di gereja ya saya ada, maksudnya tidak banyak gereja yang mempercayai bagian itu gitu loh Bu. Jadi Betul, itu yang betul sekali. Bahkan selama saya beribadah itu, jarang sekali saya mendengar khotbah yang menekankan mengenai identitas kita di dalam Kristus. Lebih mudah untuk bicara mengenai ujian, pencobaan, berkat, doa, dan sebagainya. Kayak gitu. Bagaimana Bu Win? Ibu sendiri merasa, maksudnya setelah begitu, maksudnya bagian Bu Iis sendiri bagaimana? Karena rasanya juga gemes kadang. Iya. Kalau bagian saya, kalau saya nggak diundang khotbah kan ya nggak bisa khotbah. Iya betul. Oke. Thank you Bu Iis. Sangat Sama-sama. membantu. Dalam pendekatan personal juga dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran ya Bu Is ya. Iya betul. Baik konseli maupun yang melayaninya, sehingga terbangun kepercayaan, terbangun trust, dan akhirnya konseli juga bisa jujur mengakui keberadaan dirinya, karena itu mungkin menjadi sesuatu yang dia pendam, apalagi kalau di budaya masyarakat setempatnya itu yang jelek dipendem, yang bagus aja ditonjolin. Ini yang susah, nanti katanya kamu ngungkit-ngungkit gitu ya, padahal ini menjadi sesuatu yang harus dicabut. Oke, kita lanjutkan kepada penanya yang lain. Di sini sudah ada Ibu Bernice Awoy dari Jaringan Doa Wanita. Silahkan Ibu. Ya, silakan Ibu Bernice. Selamat siang, Ibu. Saya ingin menanyakan, kan semua karena anugerah Tuhan ya kami punya sekolah, ada sekolah, mendirikan sekolah yang berbasis Kristen, Sekolah Nasional Plus. Kemudian yang saya tanyakan adalah beberapa waktu belakangan ini saya juga baru dengar ada beberapa guru yang menyatakan bahwa ada seperti penampakan seperti itu. Anak-anak juga melihat di beberapa kelas seperti itu ada roh-roh yang mereka sih nggak mengganggu, cuma kelihatan seperti itu, ada yang lihat, ada yang mendengar. Saya jadi berpikir kok bisa seperti itu ya, karena selama ini nggak pernah ada seperti itu. Tapi baru beberapa waktu belakangan ini, ya itu khususnya di sekolah dasar. Kalau untuk di TK-nya tidak ada ya, tetapi di sekolah dasar ini karena memang sekolah dasar ini juga ada beberapa guru yang non-Kristen yang mengajar seperti itu. Itu 50-50. Jadi sebagian guru Kristen, sebagian guru Muslim seperti itu. Jadi saya pikir
apa yang menjadi celah ya Bu, gitu, sehingga kok bisa terjadi seperti ini. Karena ini baru belakangan ini aja. Kalau SD itu sudah dari 2017, tapi beberapa bulan belakangan ini itu udah mulai ada yang beritahu seperti itu, ada roh-roh yang kelihatan seperti itu. Itu kira-kira seperti apa ya Bu? Apa yang harus kalau yang kita lakukan udah tahu pasti harus ya membersihkan ya, tetapi apa ya celahnya seperti itu. Karena memang begini juga Bu, kami kan memang ada doa setiap Jumat. Kalau guru-guru TK itu selalu ikut doa, tapi guru-guru yang SD, apalagi yang Muslim kan memang mereka nggak mau seperti itu. Jadi, tapi kalau guru TK ada yang Muslim itu mau ikut doa Bu, itu yang luar biasanya ya. Mungkin apa celahnya dari mereka atau bagaimana ya Bu? Mohon penjelasannya supaya kami bisa mengambil langkah yang tepat, juga mohon bimbingannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, oke Bu. Ini pertanyaan pemburu hantu ya Bu. Jadi begini Bu, Ibu perlu tahu kinerja dari setan, iblis, roh-roh jahat. Mereka beredar-edar di seluruh dunia ini. Jadi kita tidak perlu dipusingkan kehadiran mereka karena itu hak mereka. Biarpun di gereja pun dia ada Bu. Dia ada di rumah, di hotel, semualah dia ada di jalanan, dia ada. Semaunya dia beredar-edar. Tapi dia bukan mahadir, dia cuma punya pasukan yang banyak untuk beredar-edar. Nah, mengutip perkataan Martin Luther berkata, Anda tidak perlu mengusir dan melarang burung-burung berterbangan di atas kepala Anda. Tetapi Anda berhak untuk mengusir burung itu kalau burung itu bikin sarang di kepala Anda. Gitu. Nah, jadi Bu, pertama buang semua ketakutan bahwa setan tidak boleh ada di lingkungan sekolah. Nggak bisa, dia bisa datang kapanpun dan dia ada dimanapun. Tetapi kalau dia sudah mengganggu, maka Ibu berhak untuk mengusir dia. Dan tidak perlu sepasukan orang, siapapun orang 2 atau 3 orang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Kristus bahwa kita punya otoritas di dalam Kristus untuk mengusir setan di dalam nama Yesus, Markus 16 ayat 17, silakan Ibu keliling dan melarang mereka menampakkan diri atau mengganggu. Itu saja Ibu. Ibu berdoa minta Tuhan menguduskan lingkungan sekolah dan Ibu hanya itu. Ya, baik Bu. Bu, Iya. Mungkin juga untuk anak-anak itu ya Bu, perlu dikuatkan pengetahuannya, keimanannya kepada Tuhan karena mereka yang melihat. Tidak tahu kenapa bisa melihat itu ya. Nah, kadang-kadang ada latar belakang okultisme, maka mereka punya kemampuan melihat. Dan yang kedua, ada yang karena belum percaya Kristus. Iya, jadi sekali lagi memang pengenalan akan kebenaran itulah yang paling utama dan memerdekakan. Iya. Masih ada lagi Ibu Bernice? Iya. Pertanyaan yang lain. Begini, ini kan ada beberapa guru kami yang guru agama loh Bu, guru agama Kristen. Itu mereka bisa merasakan gitu. Jadi gimana Bu? Ya nggak apa-apa, merasakan nggak apa-apa. Ya justru karena merasakan suruh usir Pak Bu. Iya gitu ya Bu ya. Jadi yang sering kali dari pertanyaan Ibu itu saya bisa menangkap bahwa ada kegentaran untuk menghadapi mereka. Nah, Ibu perlu baca deh buku The Bandage Breaker bahwa kita tidak perlu gentar. Yang itu topiknya yang jangan takut. Ya, amin Bu. Ya, dibaca ya Bu ya. Mungkin ya merasakan itu karena ada indera rohani yang dipertajam mungkin ya Ibu ya. Saya bisa merasakan dan Bu Is tadi berkata kalau dia merasakan silahkan dihadapin dengan iman yang teguh begitu. Tuhan memberikan sebuah pertolongan lewat orang ini ya bisa jadi ya Bu Is ya. Ya, bagaimana Bu Bernice? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, sepertinya saya karena ini saya baru dengar hari ini, gitu. Jadi
saya dengar ada gurunya yang bilang anak-anak main jailangkung gitu. Saya bilang, loh ini dari mana? Saya katakan begitu. Kok anak-anak sekarang jadi seperti itu? Awalnya nggak pernah ada seperti itu gitu loh Bu. Jadi ini apakah dari medsos atau dari itu bermain jailangkung. Kalau orang yang bermain itu punya latar belakang leluhurnya okultisme, jailangkung gampang sekali datang. Dan karena dia diundang, ya iyalah dia suka. Dia ada di situ. Ya. Apa mungkin karena itu ya Bu ya? Karena saya juga baru bisa jadi belakangan ini. Gitu. Bisa jadi. Gitu ya Bu ya? Ya, Iya. bisa jadi. Karena memang ada beberapa juga anak-anak yang non-Kristen di sini seperti itu. Jadi saya hanya mendapatkan laporan dan puji Tuhan doakan Bu, kami memang mau doa keliling hari ini. Ya, bagus. Ya. Sebelum berdoa minta kuasa Kristus melindungi setiap pendoa ya. Darah Kristus menutup bungkus. Amin, amin Bu. Pendoa dan keluarga. Ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Untuk memesan buku-buku itu kemana ya Bu? Kami mau pesan. Itu. Bisa ke PT GUM ataupun ke Katalis, nanti akan diberikan di kolom chat Ibu. Atau nanti kami berikan informasinya setelah pertanyaan-pertanyaan ini. Oh ya baik Bu. Nanti ada flyernya, oke. Ibu, Tuhan memberkati. Maju terus ya Ibu, Tuhan berkati. Ya, kita akan beralih ke penanya yang lain, yaitu Yosua W. Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Mas Yosua W. Ya, silakan. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, bisa lebih kencang lagi, Mas. Ya, sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Juga terima kasih Ibu telah mengingatkan kami tentang Tuhan yang mematahkan hukum dosa dan maut, sehingga umatnya tidak berkuasa atas dosa. Karena dosen saya berkata seperti ini, Bu. Umatnya diberikan kemampuan untuk tidak bisa tidak buat dosa. Yang mana sebelum manusia itu dikatakan tidak terlepas dari kuasa dosa. Jadi hanya kemampuan, bukan secara mentah-mentah habis itu nggak bisa buat dosa lagi. Nah itu ya Bu. Kesaksian sedikit sebelum saya bertanya Bu. Saat kecil tuh saya hidup itu dalam pikiran tidak logis Bu. Contoh pikiran hedonisme gitu. Hidup itu hanya untuk senang-senang sampai akhirnya meninggal. Nah akhirnya singkat cerita tuh Tuhan negur saya dan akhirnya ya bertaubat dan akhirnya secara ya dengan luar biasa kan jadi calon hamba Tuhan. Dan yang menarik Ibu, selama manusia hidup di bumi ini, mereka masih bergumul Bu dengan dosa. Termasuk kami sebagai hamba Tuhan, karena sekalipun hamba Tuhan itu diberikan kuasa, tapi mereka manusia yang terbatas. Dan kadang-kadang beberapa hamba Tuhan itu terjebak dalam namanya pemikiran tidak logis Bu. Mungkin dari kami juga, seperti hidup seakan-akan itu hanya rutinitas, hanya pelayanan lalu pulang, pelayanan pulang, habis itu ya, koneksinya agak kurang baik ya. Kita tunggu sebentar ya Bu Is. Iya. Jadi Mas Yosua ini sekarang justru lebih dibukakan lagi. Oh ya, silakan. Kami yang mungkin masih baru itu merasa sendiri, ada sebenarnya sering sekali, tapi mereka masih ada problem. Nah, seakan-akan itu kalau saya bercanda sama teman saya itu seakan-akan Tuhan itu seperti obat tolak angin Bu. Apapun sakitnya minum tolak angin, padahal obatnya bukan itu. Ya itu bercanda dari kami. Dan saya mau bertanya Bu mengenai ini. Bagaimana pandangan Ibu dan juga atau dari buku tersebut mengenai hal tersebut, serta apakah ada tips dari kami tentang masalah-masalah yang tidak logis itu Bu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Mas Yosua. Semoga saya bisa menangkap karena tadi sempat terputus sejenak ya. Saya ingin meluruskan pergumulan dari
Mas Yosua sebagai calon hamba Tuhan, dan itu mungkin menjadi pergumulan dari semua hamba-hamba Tuhan yang terjebak rutinitas sehingga pelayanan itu seperti membosankan, ya. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa kehidupan kerohanian Anda itu bermasalah. Ya. Sebenarnya ketika kita itu mengalami karya keselamatan Kristus, ada satu sukacita yang luar biasa yang seharusnya terus-menerus meningkat karena kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, inilah yang terjadi. Keadaan itu mandek, jadi stagnan, sehingga kita bosan. Mengapa begitu? Kita tuh lupa pada tujuan dan kehendak Allah. Jadi setelah kita dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa, posisi kita di hadapan Kristus adalah posisi pada penciptaan, dikembalikan pada penciptaan. Efesus 1 ayat 4 sampai 6, bahwa Allah menetapkan kita menjadi anak-anaknya yang tidak bercacat moral, ya, kudus dan tidak bercacat moral. Artinya setelah Kristus menyelesaikan hambatan untuk menjadi anak Allah yang dikhususkan oleh Allah dan memiliki gambaran moral yang kudus tidak bercacat, itu terhambat karena adanya dosa, dan dosa ini penyelesaiannya besar sekali karena harus menuntut pengorbanan Kristus. Ketika kita sudah dikembalikan, dilepaskan dari hukum maut dan hukum dosa, maka kita ada di posisi karya penciptaan itu, belum bikin apa-apa, baru diposisikan. Dan di posisi itu kita dihidupkan, kita dibangkitkan, kita diberi tempat, Efesus 2. Dan tugas kita di posisi itu, ayo memenuhi tujuan dan rancangan penciptaan Allah. Tujuan dan rancangan penciptaan Allah itu, satu, identitasmu adalah anak Allah, bukan anak dunia ini, bukan anak iblis, tapi anak Allah. Dan tujuan rancangan Allah itu, kamu dikuduskan, dikhususkan untuk jadi miliknya Allah. Targetnya Allah memiliki satu karakter, gambar keserupaan Allah yang tidak bercacat. Itu targetnya. Jadi setelah percaya, tugas kita itu sampai akhir hidup kita itu mencapai tujuan rancangan penciptaan Allah. Nah, itu yang dilupakan oleh anak Tuhan maupun oleh hamba Tuhan. Jadi hidupnya itu menjadi bosan karena dia hanya sekedar menunjukkan, ini loh aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, aku melayani Kristus. Salah. Tujuanmu itu mencapai satu hidup yang berkenan di hadapan Allah sebagai anak Allah yang dikhususkan Allah, yang tidak bercacat moral, dan itu nggak ada habis-habisnya untuk dipelajari, untuk diupayakan, untuk dihidupi. Nah, mengapa menjadi stagnan? Karena dia merasa hidup kekristenan gini-gini aja, melayani membosankan. Kalau lagi punya masalah minum tolak angin, nah itu salah besar. Nggak maju-maju sampai menjadi akhirnya jadi hamba Tuhan yang jatuh moralnya, karena dia hanya berpindah cara duniawi, dipindah menjadi cara Kristen. Kalau dulu saya manajer yang baik di dunia ini, sekarang saya jadi manajer gereja, membuat aktivitas program gereja yang menyenangkan. Apakah itu tujuan rancangan Allah? Enggak. Kalau engkau hanya menyenangkan, pertumbuhan itu dalam hura-hura, entertain, pada saat Allah memanggil kita, telanjang kita, karena kita nggak tahu apa tujuan Allah dan apa rancangan Allah ketika kita dimasukkan dalam kekekalan. Hidup ini kan cuma 70-80 tahun, setelah itu selesai. Dan si iblis menyibukkan kita untuk dapat nama, dapat julukan, dapat fasilitas dunia ini, rumah, mobil, kekayaan. Lupa bahwa tujuan kekekalan itu bukan itu. Tujuan kekekalan Allah itu
kita ditetapkan sebagai anaknya dalam gambar keserupaan Allah, dikhususkan untuk Allah, diberi kuasa sebagai anak Allah, dijadikan ahli warisnya, dan target Allah dalam kekekalan itu, gambar keserupaan itu menjadikan kita tidak bercacat moral. Nah, itu Yosua yang sekarang kamu harus kejar. Dan itu yang bikin kita sukacita, karena kita satu tahap, wah sekarang saya tidak tergoda ini. Satu tahap lagi, aduh sekarang saya bisa mau menderita bagi Kristus. Satu tahap lagi, saya bisa melakukan apapun bagi Kristus. Dan tahap yang paling utama adalah hidup ini, it's not about me. It's all about Jesus. Semoga menjawab Yosua. Bagaimana Mas Yosua? Puji Tuhan sudah Bu. Terima kasih karena diingatkan mengenai otoritas Allah. Tadi yang paling terakhir itu mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan saya juga mau yang saya sama, yaitu hidup ini bukan tentang aku tapi tentang ya Yesus. Ada lagunya juga saudara. Iya. Efesus 4:1-6 hidup tidak bersesat moral ya. Iya. Sama-sama. Iya, kita memang selalu harus melewati masa berjuang bahkan untuk mengejar pada keserupaan Kristus begitu ya. Dan kita menjadi seorang murid itu juga merupakan proses yang seumur hidup, di mana kita harus menyalipkan kedagingan dan lain sebagainya, hal-hal yang menyenangkan daging kita. Kemudian seringkali memang kesalahan orang Kristen bahkan itu menjadikan Tuhan sebagai Allah yang tidak absolut baik pribadi maupun hukum-hukumnya. Jadi kita menjadikan Tuhan sesukanya kita butuh. Kalau dia kita masuk angin tadi ya, Tuhan tolong sembuhkan saya begitu ya. Lagi. Begitu ya. Seringkali kita menjadikan Tuhan itu sebagai Allah yang relatif begitu, tidak absolut. Tetapi dia adalah Allah yang absolut, yang harusnya kita menyesuaikan hal itu begitu ya. Dan tujuan kita tadi adalah mengejar keserupaan Kristus. Iya, masih ada waktu 4 menit lagi. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Atau mungkin Ibu Is masih ingin memberikan sedikit tips-tipsnya, Bu. Bagaimana? Bapak boleh bertanya, Bu? Oh, silakan. Dengan siapa ini? Maaf, Bapak. Dari siapa, Pak? Oh, Pak Antonius Kaban. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Halo, Bu Is. Saya mau tanya. Ini pada satu yang sedang saya layani, seorang pemuda yang dikuasai oleh ketakutan. Tapi saya belum tuntas melayaninya. Dia itu kadang dia takutkan sesuatu yang tidak nyata gitu. Misalnya dia takut kena penyakit sesuatu, padahal nggak dicek, nggak ada sakitnya gitu. Atau karena begini, dia membaca sebuah berita tentang pembunuhan, dia langsung menganggap dialah pelakunya. Bagaimana kalau dia sebagai pelakunya gitu. Jadi dia seringkali dikuasai oleh ketakutan seperti ini, Bu. Kira-kira dari mana saya harus memulainya? Kan sudah sempat saya layani tapi belum tuntas sampai sekarang, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Kalau melihat kasus seperti itu pada umumnya ya, Pak, pada umumnya, semoga itu juga menjadi akar masalah. Pada umumnya dia tidak mendapat kebutuhan rasa aman sejak dia kecil, Pak. Coba Bapak korek, coba Bapak gali, pada masa kecilnya dia, apa yang membuat dia tidak merasa aman. Karena kebutuhan rasa aman itu kalau tidak terpenuhi, reaksinya adalah takut. Dan yang kedua, dia menjadi orang yang kemudian overprotective. Nah, orang yang takut itu jelas akan mengalami satu, panic attack. Yang kedua, dia overthinking, Pak. Nah, jadi kalau kita terus-menerus menggali mengenai overthinkingnya dia, ketakutan yang tidak wajar, perilaku-perilaku dan pikiran dia, nggak selesai-selesai. Tapi kita cari akar masalah.
apakah kamu pernah mengalami perasaan tidak aman dalam keluarga? Dan itu tidak sekali, itu berkali-kali. Entah tidak amannya dia sering ditinggal, atau pada saat dia mengalami masalah tidak ada orang yang di dekat dia, mengayomi dia, atau diabaikan, macam-macam lah keadaan itu. Nah, itu reaksi yang sekarang dihasilkan itu adalah reaksi dari inti masalah. Dan kemudian dia mengalami penipuan di pikiran, sampai akhirnya dia akan mempertanyakan kewarasan dirinya sendiri, Pak. Gitu. Jadi arahkan dia kepada Kristus yang memberikan rasa aman, karena perjanjian yang Kristus berikan, kebenaran yang Tuhan berikan adalah dia menyertai anak-anaknya sampai kesudahan alam. Kristus berkata, apa yang sudah diserahkan Bapa di dalam tanganku, tidak ada satu kuasa lain yang bisa merebutnya. Bahkan Kristus mengatakan, kalau engkau menuruti kebenaranku, maka kami, artinya Kristus dan Bapa, akan tinggal di dalam dirinya. Dan perkataan bahwa Kristus adalah Immanuel, dia bukan cuma berjanji, tapi jaminan namanya menyatakan bahwa penyertaannya itu di dalam kita. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang sangat mengerti kita, bahkan mendoakan dalam keluhan yang tak terkatakan, itu ada. Jadi kebenaran-kebenaran itulah yang membebaskan dia. Tapi sebelum kebenaran itu disampaikan, kita harus menyelesaikan akarnya dulu, Pak. Kalau akar masalahnya kebutuhan rasa aman tidak diselesaikan, lalu kita khotbahi ayat-ayat itu, nggak mempan. Nggak akan mempan. Karena itu juga sudah biasa dia dengar, gitu, Pak. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan kebutuhan rasa aman itu diakui di hadapan Tuhan, mengampuni siapa yang harusnya memberi rasa aman, tapi itu tidak diberikan. Nah, setelah pengampunan selesai, kepahitan dibuang, akan ada kelepasan. Kadang-kadang rasa aman itu tidak dia dapat ketika dia sekolah, di mana gurunya memojokkan dia, atau teman menfitnah dia, apapun, Pak, kita nggak tahu. Tapi jelas itu bukan hanya satu kali, berkali-kali, sehingga dia mengalami panic attack dan overthinking. Semoga ini menjawab. Ya, gitu ya, Pak. Ya, baik. Waktu kita untuk berbincang-bincang tentang buku Bone Age Breaker ini sudah selesai. Memang pasti akan masih banyak pertanyaan di dalam benak kita, karena ini menyangkut kehidupan yang merdeka di dalam Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih Bu Is yang sudah memberikan pemaparan dan menjawab semua pertanyaan dengan lugas, tegas, tetapi lembut. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin melanjutkan konseling atau mungkin mau dilayani dan belajar bagaimana pelayanan konseling dan inner healing, kami akan memberikan info tentang pelayanan Bu Is dan tim di Duta Pembaharuan pada flyer berikut ini. Silakan. Ya, ini adalah informasi tentang lembaga Duta Pembaharuan di mana Bapak Ibu bisa melanjutkan konseling pribadi setelah acara ini. Silahkan mencatat nomor WA dan teleponnya. Di sana sudah tersedia banyak fasilitator yang siap melayani Anda dan siap memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Anda. Bahkan mungkin informasi-informasi tentang inner healing yang biasa dilakukan oleh Duta Pembaharuan. Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu Deborah Ibu Is yang pagi ini Mbak Indah. Terima kasih juga Bu Yolen yang telah memandu acara kita. Terima kasih Bapak Ibu
peserta yang pagi ini bergabung dalam acara Katalis Talk. Terima kasih Bapak Ibu, kami atas nama panitia mohon pamit. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.